Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u majidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul khalqihi wa mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa wala. Amma ba'd, ya ayuhan nas suttaqullah haqqa taqwa wadkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'ul hawa fayudillakum an sabilillah. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini saya ingin mengetengahkan tema tentang memegang teguh agama Islam. Artinya keyakinan dan kemantapan batin kita tentang agama yang kita peluk ini semakin bertambah. Hal ini sangat vital dalam kehidupan manusia, sebab menyangkut keselamatan hidup manusia sejak di dunia sampai menghadap kepada Yang Maha Kuasa. Dalam masalah ini telah ditegaskan oleh Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Agar keyakinan kita bertambah dalam memeluk Islam, maka perlu kita urai sedikit mengenai titik kebenaran agama yang kita peluk ini. Yang pertama, mengenai konsep ajaran agama Islam yang lengkap menyangkut kebutuhan manusia secara menyeluruh, yakni kehidupan jasmani dan rohani. Dalam hal ini, ajaran Islam secara berimbang memberikan arahan yang bermuara pada kehidupan manusia seutuhnya, atau dalam istilah lain, sesuai dengan fitrah manusia. Tentunya ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahu allati fataran nasi 'alaiha la tabdila li-khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dari konsep ketuhanan yang berpaham tauhid atau monoteisme, sebagaimana tercermin dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu, dan tiada beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seseorang pun yang setara dengan Dia. Konsep ketuhanan di dalam Islam mengajarkan Tuhan seru sekalian alam hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Tunggal. Hal ini
kita telusuri kebenarannya dari segala aspek, yang diantaranya keberadaan Tuhan yang maha dari segala logika, yang sederhana langsung dapat ditarik kesimpulan bahwa Dia hanya satu, tak mungkin terbilang. Dia tidak mungkin memiliki sifat-sifat yang mirip dengan yang lain. Misalnya, mengalami proses kelahiran, beranak atau menjelma. Dan andai kata otoritas mutlak itu terbagi, atau Tuhan memiliki sifat-sifat yang mirip dengan pihak lain, maka kelangsungan kehidupan ini niscaya telah hancur. Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Kaum muslimin rahimakumullah. Titik kebenaran selanjutnya dititik dari segi konsep dasar yang menjadi rujukan agama Islam, yakni Al-Quranul Karim. Kandungan di dalamnya ini tidak tertandingi oleh siapapun, baik dari aspek bahasa, isi maupun aspek lainnya. Al-Quran juga selalu bebas dari intervensi manusia, sehingga tetap orisinil sejak diturunkan hingga akhir zaman. Aspek lain mengenai kebenaran agama Islam juga nampak pada pokok ajarannya yang terbingkai dalam 5 rukun Islam, yakni syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Keseluruhannya mencerminkan kehidupan manusia secara vertikal dan horizontal. Islam juga mengajarkan tentang kesamaan derajat. Islam juga mengajarkan tentang kesamaan derajat manusia di sisi Allah, tidak memandang warna kulit maupun unsur-unsur fisik lainnya. Hanya kualitas ketakwaan yang bisa membedakan status manusia di hadapan Sang Pencipta. Hal ini tercermin dalam sabda Rasulullah SAW yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan melihat pada rupamu dan harta-hartamu, tetapi Allah melihat pada hati dan amal-amalmu. Kaum muslimin rahimakumullah, demikian uraian singkat yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Semoga kita semua diberi kekuatan lahir batin oleh Allah untuk tetap memegang teguh agama yang kita yakini, bagaimanapun situasi dan kondisi yang kita alami. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.